Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua dan masih semangat? Biarpun kita di dalam pembelajaran daring, kita tetap semangat dan anak-anak masih tetap memperhatikan. Nah, untuk hari ini kita mempelajari bab 5 anak ya, yaitu dengan judul Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Tujuannya yang pertama, mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini kita sub A enak ya, keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Jadi di negara Indonesia itu banyak keberagaman, mulai dari agama, suku, ras, adat, ya, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Bisa kamu lihat dari gambar itu, anak-anak tahu bahwa dari Jawa aja loh sudah mempunyai bahasa. Bahasa daerah ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Tengger itu di Jawa itu. Selanjutnya, bisa kalian amati teman-temanmu dalam satu kelas, itu berasal dari satu suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda. Ada dari Jawa, ada dari Madura, ada dari Ambon, ya, seperti Jonathan itu ya nak ya, itu kan kulitnya hitam, ya. Jonathan, jangan sampai tersinggung ya nak ya, ini merupakan perbedaan yang ada di negara kita. Kita lihat jelas saja, yaitu di kelas sudah ada banyak perbedaan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya ada yang bertempat tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan. Jadi merata enak ya, ada yang tinggal di desa, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di pesisir. Jadi mata pencahariannya juga berbeda. Kita lihat ibu ini, karena hidupnya di desa, dia bercocok tanam sebagai petani. Hasil dari tani bisa juga dijual di kota dan kembali setelah dapat penjualan itu bisa dimanfaatkan dengan kebutuhan lain. Kita ambil contoh jual setelah beras ya, setelah dari padi dijemur jadi beras, dijual, dan itu hasil penjualannya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, juga bisa untuk membeli bahan-bahan untuk tanamannya lagi. Masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa, misalnya traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan, dan alat-alat yang lain. Ya, ini WHO ya dari PBB. Di sini juga memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam masyarakat suatu masyarakat. Keberagaman Indonesia baik sosial budaya, ekonomi, dan gender membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Ya, suatu permasalahan jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya akan berdampak negatif
seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Jadi kalau kita mempunyai masalah, mari masalah itu kita pecahkan bersama-sama, pasti ada solusi yang terbaik. Kalau kita memecahkan masalah dengan emosi, maka yang terjadi adalah perpecahan, pertengkaran, mungkin juga saling bunuh-membunuh. Ya, jadi masalah bisa diselesaikan dengan baik. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Di sini, dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender? Nah, ini digambarkan oleh Bapak Presiden kita, ya, yaitu Bapak SBY. Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Kalau kalian melihat dari gambar tersebut, itu merupakan budaya daerah. Ya. Budaya daerah itu setiap daerah punya kebudayaan masing-masing dan itu harap dilestarikan. Kebudayaan daerah bisa diunggulkan menjadi budaya nasional apabila anak-anak bisa melestarikan dengan baik. Jangan sampai budaya daerah itu kita tinggalkan jadi menjadi budaya yang seperti brigjen itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan kearifan lokal, nak ya. Ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Berikut adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Yang pertama, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program, kegiatan, dan sektor pembangunan. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Ya, ini ada tindakan yang dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian tugas kerja atau tugas antar keluarga, yaitu ayah bekerja, ibu menyelesaikan pekerjaan di rumah, anak-anak sambil belajar, itu bisa membantu orang tua, yaitu pekerjaan yang ringan kalau anak-anak, yaitu bisa nyapu, bisa ngepel, atau lap-lap, atau bisa membantu cuci piring, jemur baju, itu juga merupakan pembagian kerja atau tugas antar keluarga. Kalau di negara, kita bisa menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik, yaitu dengan adanya pemilu. Kesetaraan perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama, mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Sekarang sudah tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sama derajat, harkat, dan martabatnya. Jadi sudah banyak pilot wanita, dokter wanita, polisi wanita, driver wanita, itu banyak. Kalau dulu itu wanita itu masih dipandang dengan sebelah mata oleh orang lain. Karena apa? Wanita itu lemah lembut. Sebetulnya tidak.
kekuatannya itu hampir sama dengan laki-laki. Jadi persamaan gender antara laki-laki dan perempuan itu sama saja. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Ya, ini dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak masih kecil, ya kita beri mainan. Jangan sampai anak kecil diberi hal-hal yang belum waktunya dia menerima. Jadi, anak-anak atau nanti bisa menyampaikan pada orang tua, kalau memberikan sesuatu kepada anaknya harus sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak, untuk bab 5 mengenai harmoni sudah selesai, maka Ibu harap nanti tugasnya anak-anak bisa dilihat di GCR nak ya, Google Classroom ya. Sudah, materi ini sudah saya sampaikan dalam PowerPoint-nya, tugasnya bisa dibuka di GCR, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.